Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi pendidikan agama Islam semester 7 di Universitas Islam Zainul Hasanuddin dengan NPM 211201017180. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian yang telah saya lakukan di mata kuliah PPLK, yakni dengan judul menerapkan model pembelajaran MAM atau Mix and Match dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa tentang Daulah Abbasiyah di kelas 8A MTS Bakti 3. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mengapa? Karena selain untuk meningkatkan pemahaman siswa, guru seharusnya mampu untuk menyesuaikan materi yang digunakan dengan situasi siswa agar lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, salah satu faktor penyebab kesulitan belajar yang sering dihadapi siswa, yakni adalah seringnya merasa bosan saat belajar, seperti yang sering terjadi, yakni karena metode yang digunakan oleh guru itu adalah metode ceramah, dan guru menyikapinya masih kurang memperhatikan aktivitas siswa, sehingga siswa itu dalam proses kegiatan belajar itu bersifat pasif atau sering merasa jenuh, bosan, sehingga siswa itu tidak paham akan materi yang dipelajari. Nah, pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu ditemukan siswa cenderung merasakan bosan dan lesu dalam melakukan kegiatan pembelajaran karena metodenya itu monoton. Nah, siswa tersebut tidak akan termotivasi untuk belajar. Nah, oleh karena itu diharapkan seorang guru dapat menemukan cara untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Untuk apa? Karena untuk mengunggah minat siswa dan membuat mereka tertarik pada proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu, di sini peneliti menggunakan model Mix and Match sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 8A MTS Bakti 3 guna untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Apa itu model Mix and Match? Mix and Match adalah salah satu jenis metode atau model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam proses belajar. Nah, pendekatan model Mix and Match ini dalam pembelajaran adalah cara untuk siswa mencari jawaban dari pertanyaan atau pasangan dengan konsep melalui permainan kartu dalam jangka waktu tertentu. Nah, penggunaan media Mix and Match ini dalam pembelajaran itu sangat sederhana, di mana menggabungkan dan memadukan media dalam pembelajaran dengan sangat mudah. Kartu yang digunakan terdiri dari pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan materi Daulah Abbasiyah sebanyak siswa yang ada di kelas. Pembelajaran dimulai dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Jadi dapat diartikan Mix and Match ini, mix itu dapat diartikan dengan mencocokkan, sedangkan match itu adalah menggabungkan. Jadi dalam model Mix and Match ini, siswa diharapkan dapat bisa mencocokkan atau menggabungkan sebuah pertanyaan dan jawaban yang telah dipersiapkan guru dengan jawaban yang benar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yakni terdiri dari 4 tahap. Pertama yakni perencanaan atau rencana atau bisa disebut dengan planning, setelah itu tindakan, setelah itu melihat atau observing, setelah itu refleksi. Nah, apa itu penelitian tindakan kelas dan apa tujuannya? Penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk memperbaiki kondisi belajar dan meningkatkan profesionalisme dalam lingkungan pembelajaran, di mana penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, penelitian tindakan kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran model Mix and Match, yakni yang dilakukan secara berkelompok. Nah, penelitian ini dilakukan di MTS Bakti 3 pada bulan Agustus 2024 dengan subjek penelitiannya yaitu berjumlah 17 siswa kelas 8A. Dan di sini kita akan membahas terkait hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 2 siklus, yakni pada siklus pertama itu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada tahap perencanaan, guru itu harus menyiapkan rancangan pembelajaran yang berupa modul ajar sebagai bahan ajar yang akan dilakukan pada siklus pertama. Nah, dalam tahap kedua, yakni ada tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan pada siklus 1 ini, guru menggunakan metode diskusi berkelompok.
Yang dilakukan guru yang pertama kali adalah membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan topik yang akan diajarkan, yakni tentang materi tentang dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, guru membagi materi pada masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menulis hasil rangkuman. Nah, setelah siswa melakukan hal tersebut, masing-masing kelompok melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan rangkuman di depan kelas. Nah, selanjutnya pada tahap pengamatan. Nah, tahap pengamatan ini dilakukan secara bersamaan bersama dengan pelaksanaan, di mana pada tahap pengamatan ini terdapat observer yang mengamati hasil belajar peserta didik dengan teknik observasi menggunakan lembar aktivitas guru dan siswa. Nah, berikut merupakan hasil dari observer dalam mengamati proses pembelajaran pada siklus pertama. Nah, berdasarkan data hasil observasi pada siklus 1, itu dapat dinyatakan bahwa kegiatan diskusi kelompok pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu yang dilakukan oleh kelas 8A itu kurang aktif, di mana tingkat keaktifan siswa masih rendah, yaitu sekitar 29,4% atau 30%. Siswa itu kurang aktif, di mana tingkat keaktifannya siswa itu masih rendah. Siswa masih kurang berani untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya, dan juga siswa juga kurang berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran. Serta 88,2% itu dari 17 siswa itu hanya sedikit yang dapat menyelesaikan tugas dari guru. Berdasarkan pada uraian data hasil yang telah dinilai oleh observer, itu dapat menyimpulkan bahwa suasana diskusi kelompok pada pembelajaran sejarah di kelas itu kurang aktif. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas pada siklus kedua, yakni dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan menarik, yaitu model pembelajaran mix and match. Dan pada siklus kedua ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh siklus yang pertama, yaitu melalui 4 tahap. Yang digunakan adalah di tahap perencanaan dan pelaksanaannya, di mana pada tahap perencanaan ini guru merancang pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam bahan ajar, yaitu berupa modul ajar yang di dalamnya memuat tentang model pembelajaran menggunakan metode mix and match. Nah, yang membedakannya kedua adalah pada tahap pelaksanaannya, di mana pada tahap pelaksanaan ini yang dilakukan guru, yakni yang pertama adalah menjelaskan materi yang akan dipelajari pada saat itu. Selanjutnya menyampaikan cara menggunakan media mix and match tersebut kepada siswa. Selanjutnya adalah guru mulai membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa pada saat itu. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk mengulas kembali materi yang akan dipelajari, yakni tentang Daulah Abbasiyah. Selanjutnya pada setiap kelompok guru memberikan kartu pertanyaan dan jawaban secara acak, di mana siswa ditugaskan untuk memasangkan atau menjodohkan atau menggabungkan sebuah pertanyaan dan jawaban yang telah diacak, yang telah diberikan oleh guru itu dengan jawaban yang benar. Setiap kelompok kemudian presentasikan hasil dari kerjanya, dan kelompok dengan jawaban benar terbanyak akan menjadi pemenangnya atau akan mendapatkan reward dari guru tersebut. Belajar peserta didik pada siklus kedua ini dengan menerapkan model pembelajaran mix and match itu mengalami peningkatan, di mana diantaranya 76% dari 17 siswa itu mulai percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki oleh siswa. Tak hanya itu, 94% siswa juga ikut berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran. Juga 94% keikutan siswa dalam diskusi kelompok atau kerja kelompok. Di sini juga siswa aktif dalam mendengarkan penjelasan guru serta taat dalam mengikuti petunjuk guru. Pada hasil observer tentang hasil belajar peserta didik pada siklus kedua itu mengalami peningkatan, di mana pada siklus kedua ini peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran mix and match itu memberikan dampak yang positif atau dampak hal yang baik. Mengapa? Karena sesuai dengan hasil dari pengamatan observer itu menunjukkan siswa banyak yang terlibat dalam diskusi atau kerja kelompok. Bukan hanya itu, siswa juga memperoleh nilai yang tinggi daripada penilaian sebelumnya. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan model pembelajaran MAM atau Mix and Match pada materi Daulah Abbasiyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu cukup efektif dan dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 8A MTS Berdituja, sehingga siswa itu dapat memperoleh hasil penilaian yang sangat memuaskan. Tak hanya itu, siswa yang paling terpenting di sini adalah siswa tidak merasakan jenuh dan bosan terhadap
mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Model pembelajaran mix and match ini sangat tepat digunakan oleh guru dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi Daulah Abbasiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.